Dan kalau kita bicara kepemimpinan, intinya kepemimpinan Islam itu adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berpegang teguhlah kamu seluruhnya kepada din Allah ini. Dan na'udzubillah min dzalik tsumma na'udzubillah. Hari ini ketika Islam tidak lagi diterapkan, ketika khilafahnya tidak lagi ada, manusia berada dalam kegoncangan-kegoncangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bidakwatihi ila yaumidin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallam la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tuqallabu wujuhuhum finari yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na rasulah. Qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'daluna sabila. Rabbana atihim di'afaini minal azabi wal anhum la'nan kabira. Pemirsa yang muliakan Allah, alhamdulillah segala puja dan puji syukur sudah sepantasnya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, zat yang juga terbukti masih terus membawa nikmat pada kita sampai hari ini. Dan kalau kita bicara tentang kepemimpinan, pemirsa yang muliakan Allah, maka Islam adalah din yang punya sejarah panjang kepemimpinan, ditandai dengan keberhasilan material dan keberhasilan kemanusiaan. Diawali dengan diutusnya Rasulullah, lalu hijrah beliau ke Madinah, lalu beliau wafat, dilanjutkan dengan Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abu Talib, lalu dilanjutkan oleh Bani Umayyah, dilanjutkan oleh Bani Abbasiyah, dan dilanjutkan oleh Bani Utsmaniyah. Kira-kira 1300 tahun panjangnya usia kepemimpinan kaum muslimin itu, disertai dengan semua kegemilangan dan persoalan yang ada. Dan kalau kita bicara kepemimpinan, intinya kepemimpinan Islam itu adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ketaatan itu insya Allah kesejahteraan akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pemirsa yang dimuliakan Allah, dalam Islam kalau kita bicara tentang kepemimpinan, maka kita selalu bicara tentang khalifah. Kita selalu bicara tentang khilafah. Apa khilafah itu? Sebenarnya dalam definisi khilafah itu diartikan sebagai pengganti. Kenapa? Karena dari kata bahasa khalafah yang artinya menggantikan atau meneruskan. Jadi kalau misalnya orang menggantikan orang lain, maka dia dikatakan sebagai khalifah pengganti, ya, dia menggantikan orang yang sebelumnya. Sementara dalam makna bahasa, khalifah atau khilafah ini diartikan sebagai kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia untuk menerapkan hukum syariat Islam dan mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia. Jadi sebenarnya pemirsa yang dimuliakan Allah, kalau ada orang yang mengatakan bahwa Islam tidak punya sistem kepemimpinan, lalu hanya bicara tentang personal pemimpin itu sendiri, tentu salah besar. Boleh jadi kita mengatakan bahwa mungkin literasinya kurang. Kenapa? Karena ternyata para ulama kita sudah menjelaskan terkait dengan khalifah, orangnya, dan khilafah, sistemnya. Dan bahkan ikhwan rahimakumullah, kalau kita bicara misalnya dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah, Imam Al-Mawardi itu menjelaskan bahwa imamah atau khalifah ditetapkan sebagai pengganti kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia dengannya. Atau begitu juga Ibnu Khaldun di dalam kitabnya Muqaddimah menyampaikan bahwa
Yang dimaksud dengan khalifah adalah mengatur urusan manusia sesuai dengan pandangan syariat Islam untuk menjaga kepentingan dunia dan akhirat mereka. Begitu juga imam-imam mazhab, hampir seluruhnya membicarakan tentang khalifah ini. Jadi bukan hal yang baru atau bukan juga hal yang asing sebenarnya. Sehingga kalau ada orang mengatakan bahwa tidak pernah ada bahasan khalifah, tidak pernah ada bahasan khilafah dalam Islam, kelihatannya gitu perlu mempelajari lagi terkait Islam tentang kepemimpinan ini. Nah, tetapi yang menarik adalah apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadim Zalum di dalam kitabnya Nizamul Hukmi fil Islam, ketika beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan khilafah itu adalah ri'asatun amatun lil muslimina jami'an li iqamati ahkami syari'il Islam wa hamlu dakwah Islam ilal alam. Kalau kita definisikan, maka khilafah itu diartikan sebagai ri'asatun amatun lil muslimina jami'an. Dia adalah kepemimpinan umum, kepemimpinan tunggal bagi seluruh kaum muslimin di dunia, li iqamati ahkami syari'i Islam, yang tugasnya untuk menegakkan hukum syariat Islam, wa hamlu dakwah Islam ilal alam, dan untuk mengemban risalah Islam ini ke seluruh penjuru dunia. Sebenarnya dengan definisi yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadim Zalum ini, kita bisa membreakdown kepemimpinan Islam ini, khilafah ini dengan lebih detail. Sehingga sebenarnya kalau ingin ini dijalankan kembali, sangat mudah kita untuk melaksanakannya. Jadi tidak sesulit yang dibayangkan orang tentang kekhilafan ini. Kenapa? Karena sebenarnya kalau kita bicara khilafah, pertama, khilafah itu adalah sebagai kepemimpinan umum bagi seluruh umat Islam di dunia. Dia adalah ri'asatun amatun lil muslimina jami'an fid dunya, ya. Dan kita juga temukan di dalam Al-Qur'an, Allah juga menjelaskan, ya, ketika suatu saat orang-orang Muhajirin dan Ansor hampir berselisih karena ada provokasi dari orang-orang Yahudi, maka kemudian Allah turunkan ayat wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarruqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ihwanan. Al-ayah. Ayat itu memberikan gambaran kepada kita bahwa kepemimpinan Rasulullah menyatukan kaum muslimin, sehingga kepemimpinan itu jadi mutlak ada untuk menyatukan seluruh kaum muslimin dimanapun mereka berada. Karena itu Allah ingatkan, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah kamu seluruhnya kepada hablillah, kepada din Allah ini, kepada akidah, kepada syariah, dan kepada kepemimpinan seorang khalifah. Wala tafarroku, dan jangan kalian berpecah belah, jangan kemudian kalian memisahkan diri satu dengan yang lain. Ini menunjukkan bahwa kalau kita bicara tentang khilafah, maka khilafah itu ri'asatun amatun lil muslimina jami'an. Dia adalah kepemimpinan umum, kepemimpinan tunggal bagi seluruh kaum muslimin di dunia. Ya, lalu kemudian dalam hadis ternyata kita juga menemukan bahwa Rasul mengatakan idza buyi'a li khalifataini faktulu al-akhira minhuma. Kalau dibaiat dua orang khalifah, maka bunuh yang terakhir di antara mereka. Hadis ini terkait dengan kewajiban kaum muslimin untuk mengambil baiat dari seorang khalifah. Sehingga dikatakan man mata laisa fi unuqih bai'ah mata mitatan jahiliyah. Kalau orang tidak punya baiat di pundaknya, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah. Ini menunjukkan bahwa baiat itu jadi wajib. Tetapi ketika ada dua orang khalifah yang dibaiat, sementara sudah seorang sebelumnya dibaiat, maka yang terakhir harus dihukum, yang terakhir harus disingkirkan. Kenapa? Karena bagi kaum muslimin, kepemimpinan itu tunggal bagi seluruh kaum muslimin dimanapun mereka berada. Tentu jadi agak berbeda dengan apa yang kita fahami tentang kepemimpinan hari ini. Kaum muslimin tiba-tiba terpecah-pecah dalam negara-negara kecil, negara bangsa, lalu mereka punya pimpinan-pimpinan sendiri, yang bahkan kalau kita saksikan hari ini mereka tidak lagi menerapkan syariat Islam untuk kaum muslimin. Dan kalau kita bicara tentang kepemimpinan tunggal ini, ijma' sahabat ternyata juga menunjukkan hal itu, bahwa setelah Rasul wafat, para sahabat
tidak bergegas untuk memakamkan jenazah Rasulullah, tetapi memilih dulu pemimpin yang akan memimpin mereka. Dan setelah terpilihnya Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah pengganti Rasulullah, barulah kemudian Rasulullah dimakamkan oleh para sahabat. Ini menjadi ijma para sahabat. Jadi ketika menyaksikan peristiwa itu, bukan kemudian mengatakan bahwa para sahabat buruk perangainya, kok malah rebutan kekuasaan, malah meninggalkan jenazah Rasulullah. Kita fahami bahwa para sahabat itu ada generasi terbaik di antara kita. Mereka adalah orang paling dekat dengan Rasulullah, sehingga apa yang mereka lakukan itu jadi hukum buat kita, dan itu jadi ijma buat kita. Ya, sehingga kalau ada orang mengatakan bahwa para sahabat itu berlebihan, tentu na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah. Ada sesuatu dengan orang-orang ini yang mengatakan hal tadi. Mereka seolah-olah lebih mengerti daripada para sahabat. Mereka seolah-olah lebih mengerti daripada orang-orang yang kemudian dimuliakan Allah bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kesepakatan para sahabat ini menunjukkan bahwa mereka tidak menunda pengangkatan pemimpin karena memahami bahwa umat Islam tidak boleh dibiarkan tanpa kepemimpinan di antara mereka. Jadi ikhwan rahimakumullah, kalau kita bicara tentang khilafah, dia adalah ri'asatun amatun lil muslimina jami'an, ya. Tapi bukan cuma itu, khalifah juga punya fungsi. Fungsi khalifah itu adalah sebagai sebuah sistem pemerintahan yang memang tugasnya menerapkan syariat Islam. Li'iqomati ahkami syar'il Islam. Ya, li'iqomah itu diartikan wali tatbiki, wali tanfisi ahkami syar'il Islam. Menerapkan dan melaksanakan hukum syariat Islam. Kalau bicara tatbik, maka kita bicara konstitusi. Karena itu pasca Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, Madinah langsung diterapkan syariat Islam dan dilaksanakan syariat Islam itu. Sehingga khalifah itu atau khilafah itu dia punya fungsi. Fungsinya ketika dia dibaiat oleh kaum muslimin, maka dia punya kewajiban untuk menerapkan dan melaksanakan hukum syariat Islam secara sempurna. Ya, karena itu kalau kita bicara di dalam Al-Qur'an, jelas Allah mengingatkan kita, fahkum bainahum bima anzalallah wala tattabi ahwaahum, atau di ayat yang lain dikatakan wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun, ulaika humul fasikun, ulaika humul zalimun. Ini menunjukkan bahwa kalau orang yang mengurusi hukum itu pasti pemimpin, karena masyarakat tidak akan dia mengurusi hukum, pasti pemimpin. Dan hebatnya ayat ini memberikan kepada kaum muslimin sebuah peringatan. Para pemimpin yang mereka tidak mau menerapkan hukum-hukum Allah, maka mereka dikategorikan sebagai orang-orang kafir, dikategorikan sebagai orang-orang fasik, dikategorikan sebagai orang-orang zalim. Na'udzubillah min dzalik tsumma na'udzubillah. Karena itu sepanjang sejarah, sahabat-sahabat rahimakumullah, pemirsa yang dimuliakan Allah, Islam silih berganti kepemimpinan di tengah-tengah kaum muslimin, tetapi para pemimpinnya tidak pernah tidak, kecuali mereka melaksanakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis dikatakan bahwa kanats Banu Israila tasusuhumul anbiya. Dulu Bani Israel itu dipimpin oleh para nabi. Ulama halaka nabi khalafahu nabi. Tatkala nabi itu wafat, digantikan oleh Allah dengan nabi yang baru. Wa innahu la nabiyya ba'di. Tapi ingat, tidak adalah nabi setelahku, kata Rasulullah. Fasatun hulafa fataksur. Maka akan ada khalifah setelahku dan dia akan berbilang. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa pengganti Rasulullah dalam urusan-urusan dunia, dalam urusan-urusan kepemimpinan itu adalah para khalifah yang mereka menerapkan hukum Allah, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan tidak pernah keluar dari situ. Ya, sehingga kalau hari ini kita bicara kondisi kaum muslimin, tentu jadi ironis.
kaum muslimin terkotak-kotak jadi wilayah-wilayah yang kecil dengan pemimpin yang begitu banyak. Yang lebih berat lagi bahwa tidak ada seorang pun di antara mereka yang mau menerapkan dan menjalankan syariat Islam. Na'udzubillah min dzalik tsumma na'udzubillah. Padahal ikhwan rahimakumullah, dalam sejarah Islam yang panjang 1300 tahun lamanya, para khalifah silih berganti meninggalkan kita, diganti dengan khalifah berikutnya. Mereka tidak pernah tidak kecuali menjalankan dan menerapkan syariat Islam. Inilah yang menjadikan kaum muslimin itu unggul secara materi dan unggul juga secara kemanusiaan. Lalu ternyata dari definisi tadi kita juga bisa melihat bahwa khalifah itu punya kewajiban juga. Kewajiban khalifah itu apa? Wahamlul dakwah Islam ilal alam. Ya, kekhilafan itu bukan negara statis, dia negara yang terus berkembang. Makanya Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, tidak lama kemudian Rasul lakukan futuhat Mekah, lalu kemudian mengutus utusan-utusan ke berbagai jazirah Arab sampai kemudian menyebar, dan wilayah kekuasaan kaum muslimin itu jadi luas sekali, besar sekali. Kenapa? Karena ada kewajiban bagi khalifah untuk hamlul dakwah Islam ilal alam. Sehingga kalau kita bicara dakwah, sebenarnya dakwah yang paling efektif itu dakwah yang dijalankan oleh negara. Berupa apa? Futuhat, pembukaan negeri-negeri sehingga mereka merasakan indahnya cahaya Islam. Mereka merasakan kesejahteraan yang sama sebagaimana yang sudah dirasakan oleh kaum muslimin yang lain. Inilah nikmatnya Islam. Ya, di dalam Al-Quran Allah mengingatkan kita bahwa Rasul diutus oleh Allah sebagai rahmat bagi alam semesta. Wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Kenapa Islam ini harus diemban ke seluruh dunia? Pertama, karena akidah Islam adalah akidah yang paling memuaskan akal. Yang kedua, hukum syariat Islam itu membawa manusia kembali pada fitrahnya. Yang ketiga, penerapan syariat Islam oleh negara menenteramkan hati. Jadi kalau dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yang dimaksud adalah Islam yang dibawa oleh Rasulullah ketika disebarkan kepada seluruh dunia, maka manusia akan merasakan rahmat berada di bawahnya. Masya Allah, kita saksikan dunia selama 1300 tahun berada dalam kekuasaan Islam, ya. Muncul keunggulan-keunggulan materi dan keunggulan-keunggulan kemanusiaan. Bahkan di dalam hadis dikatakan juga bahwa aku diutus menjelang kiamat, menjelang akhir zaman dengan pedang, kata Rasulullah, hingga hanya Allah yang disembah tanpa sekutu baginya. Ya, pengembangan dakwah Islam ini dengan cara pertama adalah dengan cara dakwah. Tapi kalau dakwahnya dihalangi dengan fisik, maka ada jalan jihad yang digunakan. Jadi iwan rahimakumullah, dalam sejarahnya Islam itu sudah pernah menguasai sepertiga dunia, ya, sampai juga lah Islam itu kepada kita di Indonesia. Dengan senang hati kita menerimanya. Kenapa? Karena ini adalah agama yang memuaskan akal. Karena ini adalah agama yang membawa kita pada fitrah. Karena ini adalah agama yang menenteramkan hati. Berlari dari Islam, kita hanya kehilangan akal sehat kita hanya akan kehilangan fitrah kita, dan na'udzubillah min dzalik tsumma na'udzubillah. Hari ini ketika Islam tidak lagi diterapkan, ketika khilafahnya tidak lagi ada, manusia berada dalam kegoncangan-kegoncangan, dalam kebingungan. Na'udzubillah min dzalik tsumma na'udzubillah. Karena itu pemirsa yang dimuliakan Allah, kalau kita bicara khilafah, maka khilafah itu adalah kepemimpinan spiritual dan kepemimpinan politik. Apa yang dimaksud kepemimpinan spiritual? Bahwa khalifah itu melanjutkan dan bertanggung jawab untuk menjaga kemurnian ajaran Islam. Lalu kemudian juga mengawasi pelaksanaan ibadah dan pendidikan Islam. Ya, karena itu kalau dalam Islam, ibadah itu diawasi oleh negara sehingga terlaksana dengan baik, tidak seenaknya. Hari ini orang seenaknya menaikkan ibadah, bahkan ada orang yang saum dan ada muslim yang dengan sederhana saja meninggalkan saum seenaknya. Padahal itu butuh pengawasan.
ya. Dan hari ini ketika khilafah tidak ada, orang tidak bisa melakukan pengawasan. Islam hanya sebatas himbauan-himbauan saja, tapi tidak punya kekuatan hukum untuk memaksa orang untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala. Khilafah atau khalifah sebagai pemimpin politik, ya, bahwa dia punya kewenangan. Kewenangannya apa? Untuk menegakkan hukum-hukum Islam, ya. Lalu kemudian apalagi kewenangannya? Mengatur ekonomi dan keamanan negara. Jadi sahabat-sahabat, ada cerita yang menarik, klasik bahkan kalau kita bayangkan. Pernah ada seorang wanita di kota Sumuriyah pada masa Khalifah Mu'tasim Billah ditangkap oleh orang-orang Yahudi lalu dilecehkan. Maka Amirul Mukminin mengutus 30.000 pasukan dan menangkap 60.000 pasukan Yahudi untuk itu. Bayangkan, satu nyawa kaum muslimin yang dihinakan oleh orang-orang Yahudi dibalas dengan sebuah serangan besar oleh khalifah. Kenapa? Karena khalifah ini pemimpin politik, dia punya kewenangan menjaga kaum muslimin. Gitu ya, hari ini darah saudara-saudara kita tertumpah di Rohingya, di Chechnya, di Uighur, di Palestina hari ini, di Suriah hari ini. Darah kaum muslimin tertumpah begitu saja tanpa ada yang membantunya. Padahal aras Allah goyang karena tertumpahnya darah kaum muslimin. Harusnya kita punya tanggung jawab kembali untuk menyelamatkan kaum muslimin dimanapun mereka berada. Dan itu tanggung jawab seorang khalifah. Maka kita bisa mengatakan hari ini, ainal khalifah, di mana khalifah ketika darah kaum muslimin tertumpah begitu saja. Na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubillah. Sahabat, pemirsa yang dimuliakan Allah, karena itu kalau kita bicara kepemimpinan dalam Islam dengan sejarah panjang kegemilangan kepemimpinan itu, maka kita bisa mengambil kesimpulan. Pertama, bahwa khilafah ada sistem kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin yang menerapkan hukum Islam secara kafah, secara menyeluruh, tidak ada yang ditinggalkan satupun. Yang kedua, bahwa kalau kita bicara tentang dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah dan ijma' sahabat menegaskan bahwa khalifah itu, memiliki seorang khalifah atau khilafah itu menjadi sebuah kewajiban kita untuk mengusungnya kembali, ya. Kenapa? Karena memang begitu banyak perintah-perintah itu, dan ma la yatimal wajibu illa bihi fahuwa wajib. Ketika semua kewajiban kaum muslimin itu tidak terlaksana, maka khalifah menjadi wajib karena khalifah lah yang akan melaksanakan itu. Masya Allah. Ya, yang ketiga, khalifah berfungsi untuk menyatukan umat, menegakkan syariat Islam dan menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia. Rasanya ini seperti romantisme, ya. Kejayaan kaum muslimin pernah begitu besarnya, ya. Rasanya kita harus mengembalikan itu, ya, mengemban kembali amanah yang dititipkan oleh Rasulullah kepada kita semua untuk melanjutkan kepemimpinan beliau pasca runtuhnya kekhilafan itu pada tahun 1924 di Turki, ya, yang sampai hari ini belum tegak lagi. Masya Allah. Yang terakhir, kalau kita bicara tentang khilafah, maka tanpa khilafah umat Islam terpecah dan kehilangan pelindungan dari sistem yang menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita semua hari ini terpecah belah dalam sekat-sekat kecil negara-negara bangsa yang dibuat oleh penjajah untuk memandulkan kita, untuk menjadikan kita betul-betul terus saja mereka kuasai. Na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubillah. Bahkan negara-negara kecil itu sama sekali tidak bisa melindungi tertumpahnya darah kaum muslimin di berbagai macam tempat hari ini. Mudah-mudahan pemirsa yang dimuliakan Allah, kita mengerti kembali bahwa khilafah adalah sebuah kewajiban bagi kita semua untuk menegakkannya. Tanpa itu, maka kehidupan kaum muslimin jadi terasa begitu beratnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.